Kalau lolos langsung surga, kalau enggak lolos langsung neraka. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka penentuannya adalah 5 hal. Yang mungkin kalau disingkat 3, setiap satunya ada 2, yang terakhir 1. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi setiap orang muslim itu harus punya 2 sifat. Makanya setiap orang muslim digambarkan oleh Nabi SAW seperti burung yang harus mempunyai 2 sayap. Dan burung yang ingin berterbang kemanapun dia ingin, sebagaimana teman-temannya terbang, harus mempunyai 2 sayap yang sehat, yang balance. Yang kanannya sehat, kirinya juga sehat. Muslim juga begitu, terbang menuju kepada Allah, terbang dengan cintanya kepada Nabi Muhammad untuk sampai kepada Nabi Muhammad, cintanya kepada para orang soleh untuk sampai jadi orang soleh, harus punya 2 sayap. Yang pertama namanya sifatur roja, yaitu sifat harapan yang tinggi bahwasannya Allah itu maha pemurah, Allah maha penyayang, Allah maha karam, Allah mempunyai surga, di surga ada bidadari, di dalam surga ada yang enak-enak tuh. Harus ingat bahwasannya itu punya yang enak-enak untuk orang yang takwa kepada Allah. Yang kanan. Kemudian sayap yang kiri namanya sifatul khauf, untuk balance ya, yaitu sifat rasa takut kepada Allah. Harus ditaruh. Ya, kalau kita hanya ingat surganya Allah toh, lost doll. Sikat semuanya. Kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Luka sholat, Allah Ghafurur Rahim. Luka ini, sholawat tembus. Akhirnya lupa kalau Allah punya neraka. Allah punya malaikat yang sudah dicabut daripada hati malaikat ini rahmatnya, malaikat Zabaniyah, khusus mengadab manusia-manusia, makhluk-makhluk yang gak taat kepada Allah, khusus. Na'udzubillah min dzalik. Malaikat Malik mempunyai daripada berbagai bentuk siksaan-siksaan, setrika ala neraka, ya, kolam ala neraka, semuanya ala neraka. Perlu balance. Sesekali kita harus ingat nerakanya Allah, sesekali kita harus ingat surganya Allah. Kapan? Kembali kepada orangnya masing-masing. Di antara kita mungkin ada yang sekarang sifat takutnya lebih tinggi daripada sifat rojanya. Jangan. Kalau takut tok nggak makan akhirnya, bahaya. Kalau takut tok ngerasa Allah ini ngeri. Jadi kalau ada orang muslim sifat takutnya lebih tinggi daripada sifat rojanya, ya apa orang Islam. Ini ada orang mau tanya Islam di luar Islam. Ya Bapak Islam, Allah itu punya neraka, Allah punya Zabaniyah, kasih itu, wah yuk gak wis ngine enak. Tapi kalau orang punya sifat kebalikannya yang gak imbang, rojaknya lebih tinggi tadi itu, wes masuk Islam aja, wes gampang wes. Lah sholat berat, gak usah sholat, gak apa-apa. Nanti zakat ya apa? Saya kerja capek-capek, saya kasihkan ke orang, wes gak usah zakat. Allah punya satu sifat namanya Ghafurun Rahimun. Wah, ini harus balance. Kapan kita terlalu tinggi khoyal jannahnya, surganya, perlu dikepuk sama neraka. Sadar. Balik. Kenapa? Neraka ya ono. Ada ceritanya orang muslim masuk ke neraka itu ada. Oh ya. Balance. Kapan 60-40 dibalancekan lagi. Masuk kalah beban. Ban itu ada sporing, ada balance. Nah, kita harus juga punya balance. Yang tahu kita kok. Enggak perlu buka kitab, duduk termenung. Saya ini lagi khoyal apa ini? Banyak surganya apa banyak nerakanya, dilihat maksiat sama taatnya. Kalau taatnya kuat supaya semangat, Allah alhamdulillah ya Rabb, enggak pasti masuk surga, cuma insya Allah lek kayak gini iki perainan masuk surga boleh, mau vonis ya boleh, cuman ya Rabb insya Allah. Tapi kalau kita dalam keadaan sebaliknya, kita harus pukul kalau kita ini juga bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang penghuni surganya Allah bila hisab, tanpa ada hisab kelak di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, an umrin, dari umurnya, an umrihi fi ma'afna. Yang pertama akan ditanya oleh Allah lewat malaikatnya, yang harus dipertanggungjawabkan setiap hambanya Allah adalah umurnya buat apa dihabiskan. Tinggal dihitung, katanya Nabi SAW, patokan umur umatku itu gak jauh dari 60, 61, 62, 63. Kurang ya takdir dan ajalnya, lebih bonus. Semakin banyak bonusnya, semakin banyak rahmatnya Allah dan maghfirahnya Allah. Loh, yang gak muslim itu sampai 190, itu bukan banyak rahmatnya Allah. Ya Allah kasih rahmatnya Allah jor-joran di dunia, untuk di akhirat gak ada rahmat lagi bagi anda. Makanya banyak orang muslim terkadang gemeter imannya. Tak delok-delok ini kayaknya yang
semakin belehar, Islamnya nggak karu-karuan, atau mungkin non muslim semakin tua umurnya. Ini makanya haram rumahnya, masya Allah tambah tinggi. Awak mulai kecil ini halal tok, yang ini mah. Mulai ini ya gemedar. Jangan lupa Allah itu punya 7 khariqul adat. Ada 7 di luar daripada nalar. Kalau Nabi namanya mukjizat. Aneh-aneh. Ajaib-ajaib, keajaiban yang terjadi sama Nabi namanya mukjizat. Sebelumnya Nabi namanya irhasot. Nabi itu SAW pernah ketika mau berangkat di tudhallilul ghamamah, dinaungi sama awan. Kenapa? Allah enggak ridho terik matahari kena kepada Muhammad SAW. Belum jadi Nabi, namanya bukan mukjizat, namanya irhasot. Dan banyak daripada irhasot. Ini untuk Nabi. Yang untuk wali namanya karomah. Nah, kebanyakan para wali mendapatkan sebagian daripada kemuliaannya mukjizat, tapi bukan mukjizat, tetap namanya karomah. Kalau Nabi SAW punya 1000 mukjizat, satu wali kadang-kadang 1 karomah persis kayak Nabi. Ada ya ceritanya banyak di manakib ya. Kemudian ada juga setelahnya itu namanya ma'unah atau i'anah, terambil dari kalimat aun, yaitu bantuan untuk orang muslim umum. Yang taat nggak taat, pokoknya muslim dan mukmin dapat ma'unah. Contoh gampangnya, puasa bukan Ramadan sama puasa Ramadan lain. Kalau puasa bukan Ramadan, walaupun derajatnya nggak seterik saat Ramadan, namanya aja Ramadan. Di panas bulan, paling panasnya bulan, ini bulan Safar, Muharram, yang paling panas bulan Ramadan. Di saat panas-panasnya umat Islam suruh puasa. Wah, apa ini? Tapi bagaimana umat Islam kuat? Bahkan perang Badar saat Ramadan. Kuat sahabatnya. Ya kita nggak boleh ikutlah sahabat. Ya, kalau nak niru sahabat, niru apa? Kok dikejar dari Nabi? Nabi itu begini, ikutlah Nabi. Dari sebutun wis sahabat. Sahabat tuh begini, ikutlah sahabat lah. Awak tutup. Ya wis turun wis tabiin, ikutlah tabiin. Kapan uripe zamannya seenak? Terus siapa yang mau ditiru? Ya kita niru yang tertinggi. Makanya kata Allah ada ilzam kitabullah. Kalau mau kenceng, ikuti Al-Quran. Watba' sunnatan. Yang kedua, kalau mau lurus akidah ahlu sunnah wal jamaah, setelah Al-Quran ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, waqtad hadakallahu bil aslafi. Ikuti para salaf supaya kita dapat hidayahnya Allah. Kita, ini Al-Fakir sama antum, langsung baca tafsir. Kelekeen mbak, ya Allah. Kelekeen tak wis. Kenapa? Lambung munggah, gak kuat baca tafsir. Turun derajatnya dari hadis, baca sarahnya hadis, terus Quran keturunan kalam Allah, kalamnya Nabi. Allahu Akbar, bodoh, lambung ya naik karena bingung, ini kalamnya Nabi. Turun derajatnya ke kalam atau ulama, kalamnya ulama, pencerahan ulama lewat lisannya ulama. Antum mendengarkan ceramah daripada guru-guru antum sebelum ini, pasti kan paham. Kenapa? Ulama zaman kita, pasti kita pahami, bahasanya sama, penyampaiannya sama, contohnya nyata, realita ala Indonesia ya gampang. Tapi kalau kita kasih contoh langsung zamannya Nabi kan berat. Makanya gandolannya sama ulama. Ulama ini akan melempar kita ke Nabi, Nabi akan melempar kita ke Allah. Aturannya begitu. Orang kalau mau naik tingkat 7 lewat 1, ojo Superman. Superman itu di TV, di sini nggak ada. 1, 2, 3, urutannya begitu. Nah ada orang ya mungkin di medsos lah, kita nggak nyinggung ya. Quran hadis fakot titik, leka Quran gak hadis gak gelem. Hanya ini kadang-kadang repot ya. Kalau belajarnya nggak ada sanad tuh repot. Dari mana ilmunya pak? Google. Wadah, Google gak usah mondo pak. Ya, dari mana? YouTube. Nggak bisa, apalagi penggalan YouTube nggak bisa, nggak boleh, itu berat. Kecuali orang yang mu'taman, orang yang memang spesialisnya. Jawabannya begini. Saya mau tanya Ustaz, ini orang yang mengatakan Quran dan hadis tok, nggak mau yang lainnya. Kita jawab, tanya ya. Apa tafsir daripada ayat Quran? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anggap ayat itu. Oh iya, begini. Lan itu adalah huruf nasab, huruf ini jelaskan. Tanalu itu adalah fi'il mudhari, artinya mendapatkan al-bil itu maknanya 10 dalam tafsir ini. Jelaskan, kita dengarkan. Wis, selesai. Kita tanya, jenengan tahu tafsirnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun dari mana?
Lu saya baca tafsir. Baik. Tafsir itu kalamnya Allah apa karangannya mufassir? Ya karangannya mufassir. Mufassir itu Allah apa ulama? Ya ulama, itu namanya ngikut ulama Pak Haji. Itu namanya ngikut ulama. Kalau mau langsung ke Allah, Allah kejenengan. Jadi Nabi Musa kalimullah. Nggak bisa kan? Nggak bisa saya, bukan lakomnya. Makanya mudun. Turun. Belajar di ulama. Ulama nyampe sama Nabi. Nabi nyampe kepada Allah. Ente, makanya ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya para habaib dan para kiai, para masyayikh yang lurus, aman, enak. Jawabnya nak perlu buka kitab, tutup kitabnya, kasih gitu, bingung sudah. Ini kan dibuka tafsir. Tanyakan hadis apa makna innamal a'malu binniyat, disebutkan dalam syarah. Ya, namanya syarah kan syarih. Ada orang yang menyarahkan, orang yang namanya ulama. Berarti jenengan ikut ulama. Ya, jadi nggak bisa dipungkiri ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Nggak bisa dipungkiri seperti itu. Nah, itu sedikit seputar akidah ya, yang takutnya kita terongrong. Yang pertama, umur. Untuk apa kita gunakan? Yang kedua, kita baca dulu hadisnya. Wa an syababi fima ablah, yaitu seputar masa muda. Untuk apa kamu hilangkan, kamu habiskan masa muda. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah, yaitu seputar harta, dari mana kamu dapat harta itu. Yang keempat, wa fima anfaqah, sama hartanya. Kalau yang pertama, yang nomor 3, harta dari mana. Yang keempat, harta kemana, juga akan dipertanyakan sama Allah. Yang kelima, wa an ilmihi madza amila fihi, ditanyakan seputar ilmunya dia, kemana atau apa saja yang sudah diamalkan daripada ilmu itu. Nah, intinya ada 3 ya. Masalah umur ada 2, ada umur khusus, ada umur umum. Harta juga begitu, harta itu ada 2. Yang mau ditanyakan adalah asal usul hartanya. Yang kedua, diarahkan kemana hartanya. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir adalah ilmu, diamalkan apa tidak. Nah, sedikit-sedikit ya, yang penting barokah, dapat barokah istiqomah. Insya Allah kedepannya Habib Fahmi bisa menjelaskan lebih jelas. Yang pertama, umur. Umur secara umum akan ditanya, umurnya jenengan berapa? Saya meninggal 63 tahun. Insya Allah panjang umur, insya Allah afiat. 63 tahun dikorek. Balik umur berapa? 15 tahun balik umur. Anggap 50 tahun, berarti 40 tahun. 40 tahun awal balik Anda di mana? Awal balik saya masih liar, sekolah biasa, tidak madrasah. Sudah sholat, wudhu tidak bisa. Jelaskan jawabannya. Terus kenal sholat kapan? Dihitung umurnya. Kenal sholat umur 20, 05 tahun dari sholat, wajib qodho. Dia makan ditanya malaikat, qodho enggak? Enggak. Nah, enggak usah jauh-jauh masalah ilmu, enggak usah jauh-jauh amal. Cekal, sliding, langsung masuk ke neraka. Semoga selamat semuanya. Ini gambarannya, bukan untuk menakuti. Kenapa? 2 sayap, jangan lupa. Ada sayap yang kita bangga sama Allah, Allah punya yang enak-enak. Ada sayap yang perlu menekan kita. Orang-orang kayak kita ini kayaknya berbanyak ditekannya daripada dibanggakannya ya. Ditekannya, karena khoyal surga itu gampang. Khoyal bidadari, enak wis. Khoyal istana, paling pinter. Suruh khoyal ke neraka, kapan-kapan aja. Nah, akhirnya sifat sayap kanannya 100% kencengnya. Kita bisa bayangkan burung kepaknya kanan tok. Menggok ya, nggak bisa lurus. Menggok kanannya, kirinya berhenti. Nggak bisa, harus dua-duanya. Yang kedua, umur khusus, yaitu masa muda. Kalau umur umum mulai balik sampai mati. Kalau umur khusus adalah mulai balik sampai umur maksimal mungkin 40 tahun. Setelah 40 tahun bukan lagi masa muda. Maka pertanyaannya malaikat ada 2. Umur umum rata-rata bagaimana? Umur khusus bagaimana? Kenapa? Di masa muda disasar sama Nabi SAW. Kenapa? Karena di masa muda masa orang paling kuat-kuatnya. Paling kuat-kuatnya dalam hal apapun. Ibadah kuat, maksiat juga bisa kuat. Ya, suruh apapun, angkat-angkat kuat untuk yang baik-baik. Son-son ini diangkati di masa muda. Tapi ngangkati yang lainnya yang bernilai kan dosa juga kuat. Kenapa masa muda? Cuma 40 tahun. Jadi kalau gampangannya supaya kita sama pahamnya, kita ini berjuang untuk diri kita cuma sampai 40 tahun.
Yang merasa baliknya 15 tahun, mulai 15 sampai 40. Kenapa? Setelah 40, begitulah Anda, maka begitulah Anda 40 ke atas. Saya sudah dirubah. Watak setelah 40 nggak bisa dirubah kecuali hidayahnya Allah, nggak bisa dirubah. Kalau orang sudah keras, pengku, sombong sampai 40, apalagi tanpa ada nasihat, tanpa ada cobaan dari Allah, tanpa dikasih ajaran dari Allah, waduh, 40 dekek nggak bisa dijekuk. Nggak bisa, sudah 40 ke atas nggak bisa. Kita berjuang, yang belum 40 kurang biru. Nutut insya Allah ya. Insya Allah nutut dan lebih turah-turah insya Allah perjuangan 40. Kenapa? Setelah 40 jalan sendiri badan ini. Yang biasa sholat ya sholat, yang biasanya zakat ya zakat, biasanya Ramadan ini Ramadan ini ya boleh Ramadan, tenang, mutmain. Kenapa? Wis 40 ke atas, wis biasa Ramadan. Waduh, hari ini majelis saya kesel. Boleh majelis. Kenapa? Sudah 40 ke atas. Mulai sebelum 40 ahli majelis, 40 ke atas ahli majelis. Ndak iso, ndak majelis loro. Ya salam. Ya, enggak zakat loro. Hebat. Enggak puasa, enggak enak walaupun dia sakit. Saya udah puasa, saya malu banyak orang kan kalau sakit ngotot puasa. Jenengan katanya dokter, kan ngosok syariat ini. Duh, jenengan makfu, syariat bilang boleh, Quran bilang boleh. Marot punya sakit, oh enggak, ngotot ngeyel. Umurnya 60, kakek kita, mbah kita mungkin, abah kita sakit, dokter bilang nggak boleh puasa. Yuk sehat. Kenapa? Sudah 40 ke atas, mulai cirinya sudah biasa puasa. Jadi perjuangan kita di masa muda akan dipertanggungjawabkan. Makanya masa muda ini penentuan daripada masa tua. Contoh Ashabul Kahfi. Fityatun amanu birabbihim. Seorang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wazidnahum huda, dan kami tambahkan karena mudanya takwa kepada Allah, nahan segala bentuk cobaan di masa muda, yang mana di masa muda itu tumpuk-tumpuknya masalah, terutama syahwat paling berat. Ya, syahwat mata, syahwat lisan, rasanya kepingin gitu nang wis. Kenapa? Mumpung gede awake iki fitness bendino ketika tarung. Nah, ini iya, eman iki tak pikir barang juta. Nauzubillah. Syahwat apapun ya, syahwat kelamin, syahwat mata, syahwat lisan, syahwat tangan, syahwat kaki, paling kuatnya di masa muda. Lek wis tuwek, wis gak gelem delok wong wedok. Ya kabeh Pak kebut. Ya mari apaan nih wong wedoke gak gelem sampean. Paham ya? Masa muda harus diperjuangkan 40 tahun. Kalau kita lihat, masih suwe loh. Tanyakan yang sudah lewat 40 tahun, cepet apa lama? Cepet. Seset rapi, seset dua anak, seset 41. Hari mantu hari ini. Ya kan? Ndak kroso, moro mantu. Mantu duwe putu padahal gak sepiro tuwa, duwe putu dorong uwanen. Kenapa? Namanya masa mudanya langsung rapi. Ya salah. Istimewa ya. Nanti tak kasih trik ya. Bahwasanya pemuda ini harus fokus sama menikah, bukan fokus sama nyukih no sendiri. Fokus sama menikah. Nanti terakhir ending aja ya. Enak gak enak urusannya antum, yang penting anak nyampaikan. Nah, masa muda akan dipertanyakan untuk apa? Makanya duduknya antum di sini. Maaf, ini perbandingan ya. Seandainya Al-Fakir umurnya 50-60 tahun, duduk mulai awal ya Rabbi sholli sampai akhir, sampai nanti masuk bareng, keluar bareng. Menitnya sama persis sama antum yang di bawah 40, duduk masuk bareng, keluar bareng, jauh pahalanya. Nggak bisa dipungkiri jauh. Kenapa? 60 ketika eling mati ya apa selungguh sing enak. Ya sendeno sing enak, ini mati, bareng ini mati. Boleh. Kenapa? Sudah umurnya mati emang. Eling mati bukan doa mati, eling. Tapi yang ini harusnya kemana? Dia ke sini. Koncois pangping ini. Ayo rek. Terpangan sih. Kuat, ya, sholawat sih, kuat, ndak, dino iki sebulan sepisan, kuat nahan. Padahal temannya kita di mana? Asik, statusnya menggoda. Wah, enak kopi nih. Nah, tapi kenapa antum masih di sini? Soal itu mahal. Jadi duduknya antum, anak juga ya, anak pemuda loh ya, anak dari 40 ya. Duduknya antum sama duduknya orang-orang di atas 40 beda. Sama menitnya, sama hadirnya, cuman posisi dan kekuatan antum dipertaruhkan. Karena apa? Syaitan dan nafsu sekarang ini lagi geletak di luar. Tuh, kenapa? Juragane sholawatan, juragane sing ngasih takjak ngene, ndak gelem, takjak ngono ndak gelem.
Nah, jadi tapi jangan cukup sebulan sekali, insya Allah Ghafurun Rahim. Saulan sepisan sholawatan lain enggak ya. Cari majelis mingguan sambil nanti bulanannya di sini. Perlu cari temen yang mungkin enggak ustad, cuman kayak ustad, enggak apa-apa. Apa akhlaknya? Ya si temen yang mau. Teman siapa yang paling baik? Temen yang paling ngomel. Kok gini sih? Wadah soalim rek, kesel. Yang diwaras soalim itu akan dikejar nanti kalau kita sudah nyesel. Lihat orang-orang yang nyesel. Dos, anak kok gini tuh udah bilang. Yang dicari siapa? Yang ngomel. Bapaknya, maaf sudah di kuburan. Ya Allah, ini bapak rek. Mari, ya. Tilka kalimatun huwa qailuha. Itulah kalimatnya orang-orang nyesel. Terus mari wong mati kabeh digoleki. Mari. Ya kita bukan nabi yang bisa gom biiznillah. Bung tangan jauh seberani Pak. Adkhul biiznillah yang enggak bisa. Ya kalau nabi bangkitkan bisa dengan izin Allah. Cuman kalau kita enggak mampu, si ngomel iling no sholat sudah umur 30 kate rapi ditolaki wong wedok sing baik-baik. Orang perempuan yang baik nolak. Kenapa? Kata ketok di musola lah, omah di sebelah musola. Nah, mikir, awak ini ganteng yo ganteng, gede yo gede, sepeda yo apik. Kenapa fulana kok nolak? Bukan nolak cinta lo ya. Nolak lamaran. Ya, nolak permintaan menikah secara gentle kepada orang tuanya. Kenapa? Kalau ketok salate, dengar bocoran dari keluarga perempuan, jenengan atau ketok salat. Iling ibu enak, zuhur nak, si ibu PS. Nah, golek ibu mana ibu bu? Sudah ada di kuburan umum, kuburan muslimin. Nggak bisa nangis dek nisan ya, gak ngefek. Nangis di kapan, gak ngefek ya. Kalau sudah terlambat, nggak bisa loh nanti. Ya nanti hidayah, kita nggak bicara hidayah ya. Semua berharap hidayah dan taufik, tapi kita nggak bicara hidayah ya. Tarik lagi, turun orang tua, cari guru, baik guru umum atau guru khusus. Bab menikah kayak bab kerja ditolak bisa. Apa korek? Ya Allah kenapa nah ini? Padahal punya ijazah, punya rekod sebelumnya bagus, kerja di PT ini, CV ini, track recordnya bagus, ditolak. Kenapa? Rezeki urusannya Allah, bukan urusannya ijazah. Berapa banyak orang S-nya, masya Allah, ya nggak sesuai ekspektasi. Berapa orang nggak punya S, tapi ngalahnya yang S, ya tinggi. Ya, maka yang seperti ini nggak bisa. Kalau dari rezeki nggak bisa. Mikir, ya Allah, eling guruku. Lek enom mengene, tuan mengene. Ya Allah, iya. Mana guruku? Meninggal. Terakhir, temen yang dia blokir statusnya, temen yang dia blokir WA-nya, DM-nya diblokir 3 tahun yang lalu dibuka mana ya? Assalamualaikum, Sam. Oras, Asep. Apa koncoku wis akeh kang golek ron. Ayo, gak punya temen yang ngerangkul kepada kebaikan, temen yang menjorokkan kepada kejelekan banyak. Perbanyak temen di masa sekarang. Sing pamelai terima, sing kiri terima, semampunya kuat-kuatan malaikat mbek setan kuat-kuatan. Kenapa? Ahli sholawat insyaallah selamat. Ya, ahli baca kitab insyaallah selamat. Memang Al-Bagir dikasih pilihan mau ceramah atau baca kitab, baca kitab. Kalau baca kitab berarti Al-Bagir menyampaikan nasihatnya imam. Kalau saya nyampaikan pribadi sendiri, takutnya dari nafsu, takutnya ngilok no sini lho. Iki mengkemang dulu ya aku terus saya. Nah, takutnya seperti itu, akhirnya nggak diterima sama Allah. Naudzubillah. Al-Bagir cuma menjelaskan, tak kasih contoh sedikit, insya Allah nggak ada nafsu, insya Allah amin. Nah, yang satu dan kedua, umur khusus sama umur apa namanya, umur yang umum. Memang Al-Bagir memang mau membawa yang syababnya, yang lainnya nanti kita baca atau aja. Umur khusus syabab seperti Ashabul Kahfi. Lihat Ashabul Kahfi ketika mereka memanfaatkan masa muda. Ashabul Kahfi itu hidup menurut riwayat setelah zaman Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa langsung Nabi Muhammad SAW. Cuman ada riwayat kaceknya 300 tahun. Jadi makanya disebut masa-masa jahiliyah, jahil, masa-masa bodoh. Kenapa bodoh? Roti ini disembah. Roti tumpuk-tumpuk, ditele, disembah. Ya, kemudian lapar. Waduh, mecijer nggak ada. Ini dah Tuhannya dimakan. Ya, itu sahabat kita begitu. Saya tidak pernah menghadapati saya bodoh sebodoh-bodohnya kecuali ketika saya menyembah roti, kemudian rotinya siangnya tak makan. Lah kok ono Tuhan dimangan nih? Ya katanya sahabat, nggak ada saya nemu. Nah, Ashabul Kahfi masa mudanya dibuat taat kepada Allah. Mereka lari dari kerajaan yang zalim yang memaksa para rakyatnya untuk menyembah kepada berhala. Dia kabur pada pasir saat itu ya. Pada pasir, masuklah dia ke gua. Intinya panjang dia ditidurkan oleh Allah.
Satu hikmah. Ya. Di masa muda, lihat bagaimana, saya tidak mau ceritakan Ashabul Kahfinya, panjang. Kita ceritakan anjingnya, maaf. Anjingnya Ashabul Kahfi, sing melok, anjing gak punya akal. Anjing gak ada urusan hidayah dan taufik. Dan anjing gak ada urusan surga dan neraka. Jadinya turab, jadinya debu. Anjing mati kecelakaan, debu. Anjing atau kambing lah, kambing dibeleh, debu. Kambing kecelakaan, debu. Nggak ada, karena kamu matinya kecelakaan sulul khotimah nggak ada, jadi debu, aman, nggak urusan surga, nggak urusan neraka. Tapi ketika anjing ini melok aja biasa tuh Kahfi, ngintil deh, seneng ya, kemana-mana ikut, sampai surga ikut, sampai Allah tidurkan juga. Ketika dibangkitkan, intinya selesai, mati, dijamin bahwasannya anjing ini akan masuk ke surganya Allah. Padahal di dunia najis semua Allah. Seenak-enaknya makanan apapun di depan kita, tergiurnya kayak apapun, netes ilernya kalau perlu, kalau anjing atau babi tinggalkan. Makanya si Uwais Al-Qarani dijenggongi sama anjing. Makan ini. Setiap makan itu, karena Sayyidina Uwais Al-Qarani tinggalnya di Masbalah, di tempat sampah, TPS tempatnya. Memang bukan punya uang, bukan karena apa? Karena memang milih untuk menjatuhkan diri sendiri, menjatuhkan nafsu maksudnya. Protes muridnya, wahai imam, senenono anjing ini mau balangan nah, makhluk najis ya, tak usir ya, tak kasih andang ya, tak kandang ya, enggak, biarkan. Ada banyak cerita, di antara ceritanya beliau mengatakan, kamu mau ngusir ini, saya nggak tahu. Kalau saya ini masuk ke surganya Allah, maka saya lebih afdol daripada anjing. Kenapa? Saya masuk surga, saya dicintai sama Allah. Tapi kalau ini turunannya Ashabul Kahfi, dia pasti masuk surga. Kalau saya belum pasti masuk surga. Kenapa? Karena anjing turunannya Ashabul Kahfi nggak ada urusan. Leh anak turunannya anjing Ashabul Kahfi sholat, ya nggak ada sholat dong anjing kok. Mau kayak turunannya Ashabul Kahfi bisa menjadi penghias surga. Uwais Al-Qarani membandingkan dirinya dengan anjing dan menghusnudzonkan anjing, takutnya anak turunan daripada Ashabul Kahfi. Anjingnya orang yang taat kepada Allah di masa mudanya masuk surga. Jangan tanya anak mudanya loh. Paham ya maksudnya ya? Maksudnya apa? Kita mau ditanya panjang. Anjingnya orang yang hidup di masa mudanya taat kepada Allah, anjingnya masuk surga. Nggak usah tanya orang mudanya, jelas masuk surga bersama nabiyyin, wa syuhada, wa sholihin, bersama anbiya, sama mursalin, sama para syuhada, sama sholihin. Karena di masa mudanya digunakan nanti itu. Ada 3 Habib, singkat aja. 3 Habib ini di masa nyantrinya belajar semangat. Namanya yang pertama Habib Abdurrahman Al-Idrus, yang kedua Al-Jufri, yang ketiga Al-Ad'aj, mungkin agak sulit namanya ya. 3. Yang pertama ini, yang 3-3-nya ini duduk bareng. Namanya halakoh. Kalau halakoh itu bundar. Hatam ini sudah, hatam itu sudah, ilmu apalan sudah, tinggal ilmu amalan. Apalan sudah, amalan belum. Kalau bahasa kita, apalannya dilek semuanya, Jurumiyah, Aqidul Awam, semua dilek. Apalagi nih? Ya boleh ngamal kitab cilik, tapi ngamalkan bukan ngapalkan toh. Namanya kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Cilik kitabnya, cuman kita hafalan, setor-setoran, habis itu bareng-bareng ngamalkan. Nggak lanjut ke fase berikutnya, kecuali ngamalkan dulu. Terus ngamal, pindah ke fase. Wes ngamal, pindah ke fasal. Ngamalan dulu, baru meneruskan ke fasalnya. Inti ceritanya, 3 Habib ini ditakdirkan sama Allah dari lewat taufik dan hidayahnya, ngamalkan hidayah. Amal habis mulai awal sampai akhir. Syukur, alhamdulillah. Lapor sama gurunya. Guru, kurikulum hafalan sudah saya hafalkan. Ini hafalan saya semuanya. Alhamdulillah. Yang sifatnya pelajaran tak hafal semua sudah bisa sukses. Kalau zaman sekarang ini nilai ijazah saya. Tambah lagi guru. Ya, kalau itu tuh kalau zaman dahulu nggak ada istilah boyong. Kalau boyong kan dari kita yang berhenti. Kalau dari sana diusir guru nih. Wis berapa tahun? 11 tahun. Apal ini, apal itu, ngamalkan ini, itu keluar manfaat untuk umat. Kadang-kadang nggak pinter tapi hatinya dilihat manfaat untuk umat. Nunggu diusir. Nah ini yang diusir ini kesabaran. Hingga orang tua kadang-kadang di pertengahan perjalanan orang tua mati. Ayo sampai kemudian ayo yopo setan ini kiai yopo ini. Terus orang tua nggak bakal bangga kecuali lewat ilmu agama. Terus engkau bangganya bukan di dunia. Bangga di dunia apa sih? Jadi riak-riaannya orang.
sepurane sing ceramah iku anakku. Hilang pahalane. Iku sing kok sida sing terbangan iku anak, awak mulai cilik tak ajari, hilang pahalane. Dunia. Tapi kalau kita kirimi Fatihah saat mati, enggak ada riya lagi. Kita kirimi tahlil karena kita termasuk orang yang anak-anak yang bakti, enggak ada riya lagi. Setiap maulidan kirim untuk orang tua saya, untuk kakek saya. Mau coba Fatihah tok, berapa lama sih? Fatihah kepada fulan, semoga diampuni Allah. Fatihah kirim, bangga yang di ars, yang di baris saya ngene aku tuku walaupun aku gak ngono ya masalah ya. Nah, tiga-tiganya soal wis semuanya mentas. Kalau sudah ngamalkan beda hidayah dan nanti ini 11 tahun 15 tahun sekarang mentas. Loh guru senior fulan tuh belum jenengan enggak dia belum menghafalkan atau belum mengamalkan enggak, ini keluar. Ingat pegang omongan guru, kamu enggak bakal ke guru lagi. Karena kamu akan diberikan sama Allah sesuatu yang mencukupkan dirimu dari guru. Guru akan mengawal kamu dari belakang. Namanya murabbi, sosok pendidik yang sebenarnya. Contohnya murabbi siapa? Kita mau belehar ini. Wis bakar sholawatan, keluar dari sini kepingin belehar. Ketiduran. Datang sosok manusia, guru, pengajar yang kita hormati, datang ke mimpi kita. Tenang di. Ya Allah. Kan ingat ya, karena dia mau belehar, tapi ketiduran. Mau kemana? Dak sana tau. Dak sana bapakmu. Dak sana. Tapi guru kita ini yang murabbi. Ada satu orang, Al-Fakir tidak sebut namanya, satu orang syekh, seorang pecinta habaib. Syekh itu berarti keturunan para sahabat. Ya. Syekh ini punya pondok. Kalau Habib yang ngelanggar nggak dijilid, nggak dicekel toh. Habibnya mulai, ya Allah. Padahal gak loro. Kenapa? Takut yang lainnya cemburu. Tapi kalau bukan Habib dijilid. Bukan karena benci, tarbiyah, didikan. Kalau mau cambuk, kalau yang Habib, bener kalau orang Pak, ini ya, nggak sholat aja bendina apa, mungkin cambukannya kayak gitu. Tapi kalau yang Habib, yang bukan Habib, cambuk. Al-muhim perbedaan di dalam melakukan peraturan dibedakan. Kalau Habib, Sayyid, gak dihukum, dinasihati tok. Kalau yang bukan Sayyid dihukum dan dinasihati. Bukan karena benci, ini orang soleh ya. Suatu saat mimpi. Terul hadis Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih. Habib Qadir bin Fuqih itu bawa cambuk. Tahu cambuk ya? Rotangnya pondok itu. Ya fulan bin, ini fulan ini gurunya, ini muridnya. Ya fulan, fa illam tadribhum adribka. Kalau kamu tidak pukul Sayyid, kon tidak pukul biar. Didien, bukan karena benci. Pukul bukan karena benci. Ojo dilulu Habib minum homer, Habib, iki lo tak kayak jangan, ini nyekok namanya. Jangan dinasehati, dirangkul, bawa ke Habib yang lainnya, bawa ke kiai, rangkul, nggak boleh dicekok gitu. Buku lainnya mulai besok, Habibnya ada yang langgar Sayyid. Tas dulu, kok ngamuk iki? Saya mimpi Habib bin Ahmad suruh mukul Sayyidnya, kenceng akhirnya. Ini namanya murabbi, wes mati negor pada muridnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan punya murabbi sehingga kita punya hidup kenceng-kenceng aja. Amin. Nah, Habib ini berangkat. Yang satu ke Mesir. Itu kalau tidak salah yang Al-Idrus ke Mesir. Yang Al-Jufri ke India dakwah. Yang satu yang terakhir itu kalau ada Syekh Al-Ad'aj itu di Tarim. Subhanallah, di masa hidupnya itu Allah kasih karomah. Yang Al-Idrus dikasih karomah buku, notes. Tapi notes ini setiap ada orang tanya pertanyaan apapun bisa dijawab lewat notes. Jadi kalau ada pertanyaan yang dia nggak pernah belajar, Habib apa hukum ini? Kan Mesir itu terkenal ilmunya tinggi ya. Jadi pertanyaannya itu tinggi-tinggi. Habibnya nggak tahu. Ya Allah, nggak pernah belajar anak. Ambil notes. Ini barokah. Ya, ini barokah daripada ngamalkan ibadah. Diambil. Ya, jawabannya begini. Bingung orang Mesir. Lu kok ono ilmu, semua ilmu ada di satu kecil. Kan satu kitab satu ilmu. Ini ilmu tasawuf. Ini gede-gede kitab ya. Semua mau tanya bintang. Bintang itu menurut Quran ada berapa? Waduh, gak ngitung. Memang begitu jawabannya. Bukan notes. Contoh ini contoh. Di dalam Al-Quran ayat ini bingung orang Mesir. Selesai ada sekian ratus ribu daripada bintang versi Al-Quran. Tanya no langit dijawab, tanya no bumi dijawab, tanya no bawahnya bumi dijawab, tanya no ars dijawab, tanya no barzakh dijawab lewat satu notes. Ini menunjukkan bahwasannya karomahnya adalah Allah tidak mau melihat dia bodoh. Harus ketemu alim terus. Kenapa? Lagi berhadapan sama orang-orang alim, yaitu orang-orang Mesir. Karomahnya betul. Yang Al-Jufri dapat satu karomah piring.
piring toh, piring. Ketika orang India, bukan orang ahli ilmu, orang yang agamanya, ya kita tahu sendiri ya, agama yang menguasai bukan agama Islam. Rodok seneng sama yang goib-goib, ya, yang goib-goib itu seneng, ya. Nggak usah terang-terangan ya, zaman fitnah sekarang ini. Pokoknya agamanya itu harus harus ketok sakti ini timbangi ilmu nih. Lek me abibe zikiran to ya keserang zikir to buka kitab to gak ono ini goib to ini pakai piring. Orang kejinan airnya taruh di piring, ditulis ayat Quran, diminumkan hilang jinnya. Al-muhim segala macam orang gila datang diminumi. Akhirnya orang banyak masuk Islam gara-gara Habib ini. Kenapa? Bahasa nggak pantasnya sakti Habib. Kan orang-orang non Muslim ini sakti. Kau sakit apa? Saya sudah lama sakit ini. Berangkat dikasih baca Bismillah, Bismillah. Allah itu Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dedek Pak, itu bagi-bagi karomah nggak dedek ya. Sampai orang masuk Islam. Akhirnya piring ini memberkati orang-orang India banyak masuk Islam gara-gara Habib Al-Jufri ini karomahnya di piring. Karena karomahnya piring ini bisa menyembuhkan daripada banyak penyakit. Yang terakhir Al-Ajj itu dapat tongkat. Ya kita kiaskan sendirilah ceritanya. Yang intinya adalah tiga-tiganya dapat memang karena mengamalkan bidayatul hidayah. Ya kita nggak pungkiri karomahnya bidayatul hidayah kalau diamalkan hebat. Cuma jangan lupa ada karomah pendongkrak yang paling kuat apa? Memanfaatkan waktu muda untuk mengamalkan bidayatul hidayah. Kalau 40 ke atas mengamalkan bidayatul hidayah baru mulai. Kalau nggak taufik dan hidayah nggak bisa. Wis capek urusan sudah banyak, apalagi sudah berkeluarga, punya toko, waduh megang aja nggak mungkin, apalagi ngapalkan. Kan begitu, nggak bisa. Masa muda. Antum semuanya yang muda-muda, yang mampu sholawat tok, monggo sholawat tok. Tapi ada niatan nambah. Awalnya sholawat, alhamdulillah. Nah, sudah istiqomah, alhamdulillah. Langkah berikutnya nambah. Mari sholawatan apa? Tambah ibadah. Dua istiqomah bertahun-tahun berjalan, nambah 1. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisinya Allah adalah yang paling banyak, yang paling kontinu dan rutin istiqomah walaupun sedikit. Maka masa muda manfaatkan. Yang mampu, saya tidak bisa lebih dari sholawat. Tapi yang wajib dikerjakan ya. Sholawat ya sholat, wajib ya. Sholat, zakat, Ramadan tetap harus. Tapi ada masa muda dihabiskan untuk sholawat. Allah gak bakal sia-siakan sholawatnya antum di masa muda. Yang mampu ngaji, ini sebulan sekali alhamdulillah. Dan Allah gak bakal sia-siakan ngaji di masa muda ini pahalanya besar. Nanti barokahnya bisa ke anak-anaknya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu umur umum dan umur khusus. Untuk yang lainnya masalah ilmu dan juga amal, insya Allah bisa diteruskan dengan Habib Fahmi supaya nggak terlalu malam. Wallahu a'lam. Pakai tanya jawab enggak? Enggak. Biasanya pakai tanya jawab Habib Fahmi. Enggak. Tutup langsung ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.